Halo semuanya, sering nggak sih ngerasa tahu-tahu Ramadan udah selesai aja, terus hidup kita balik lagi kayak biasa? Nah, kali ini kita mau bedah sebuah pemikiran keren dari Kamarudin Hasan. Beliau melihat Ramadan itu bukan cuma ritual tahunan, tapi sebuah momentum yang luar biasa buat kita naik kelas. Maksudnya gimana tuh? Yuk kita dalemin bareng-bareng. Wah, metafora pembukanya ini dalam banget ya. Coba deh bayangin. Ramadan itu datang bukan cuma sebagai tamu, tapi sebagai guru, wali kelas yang ngetuk pintu rumah kita, terus nanya, "Nak, sudah siap naik kelas?" Pertanyaan sederhana itu langsung mengubah segalanya loh. Ini bukan lagi soal nahan lapar dan haus, tapi soal kesiapan kita buat transformasi. Oke, jadi kita mulai dari ide utamanya. Intinya adalah Ramadan itu sejatinya program untuk hati, bukan cuma sekedar urusan perut. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Dan ini nih, jujur aja sering banget kejadian kan? Kita tuh fokus banget ngurusin jadwal makan. Sahur menunya apa, buka puasa nanti di mana, sibuk banget. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Gimana dengan menu buat hati kita? Seringkali bagian yang paling penting ini justru kelewat. Akhirnya ya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Perbandingan di sini benar-benar ngena banget ya. Kalau kita lihat rapor anak, ada nilai merahnya, kita bisa panik setengah mati. Langsung cari guru les kan? Tapi giliran rapor spiritual kita sendiri setelah sebulan Ramadan, kok kita santai banget ya? Seolah-olah nggak ada yang perlu dievaluasi. Yuk, kita coba kembangkan ide ini lebih jauh. Bayangin deh sejenak, kalau setelah Ramadan kita beneran nerima selembar rapor spiritual, kira-kira mata pelajarannya apa aja ya? Dan yang lebih penting, nilai kita gimana? Nah, ini dia contoh rapornya. Lihat deh mata pelajaran kesabaran. Komentarnya masih gampang marah pas macet jelang buka. Atau keikhlasan, sedekahnya besar, tapi stroknya juga ikut disedekahkan ke media sosial. Haha, lucu sih, tapi sekaligus bikin kita mikir, ini gue banget nggak ya? Tapi tujuannya bukan buat bikin kita ngerasa gagal ya. Justru sebaliknya, anggap aja Ramadan ini kayak sekolah akselerasi spiritual selama sebulan penuh. Ini kesempatan emas buat benerin semua nilai merah yang udah kita kumpulin 11 bulan kemarin. Sekarang kita coba pakai analogi lain yang lebih modern, yang mungkin lebih dekat sama kita. Bayangin deh, hati kita ini kayak software atau sistem operasi di HP kita. HP kalau kebanyakan aplikasi kan jadi lemot ya. Nah, hati kita juga bisa kayak gitu. Sepanjang tahun, sadar nggak sadar, kita tuh nggak install banyak banget aplikasi negatif. Hasilnya, hati jadi lemot, gampang hang, dan boros banget baterai emosi. Dan ini beberapa contoh aplikasi berat yang sering jalan di latar belakang. Ada iri.app, gengsi.apk, terus marahcepat.exe, sama pamerhalus.apk. Semua ini nyedot RAM dan baterai mental kita tanpa henti. Disinilah Ramadan berperan sebagai sistem update besar-besaran. Ini waktunya kita uninstall aplikasi-aplikasi sampah itu, bersih-bersih cache emosi negatif, terus kita restart sistemnya. Hasilnya, hati yang lebih ringan, lebih cepat, dan pastinya lebih cerdas dalam merespon apapun. Terus, gimana kita tahu kalau update sistem hati kita ini berhasil? Nah, ada tanda-tanda yang jelas banget. Kita bisa lihat perbandingan kondisi sebelum dan sesudahnya. Ini nih, potret sebelumnya. Hati yang masih pakai sistem operasi lama. Cirinya gampang banget tersulut amarah, curigaan mulu, ngerasa paling benar sendiri, dan kerjaannya ngomentarin orang lain. Melelahkan banget kan kalau gitu terus? Nah sekarang bandingkan sama yang ini. Potret hati yang udah naik kelas, yang sistemnya udah di-update. Jadi nggak gampang baper, nggak gampang iri, bahkan bisa ikut turus bahagia kalau lihat orang lain sukses. Fokusnya udah beda, bukan lagi keluar, tapi ke dalam buat perbaikan diri. Ini dia ironi yang dalam banget. Coba kita renungkan. Kita bisa kuat loh nahan lapar dari fajar sampai senja. Tapi, buat nahan satu aja komentar sinis, kadang-kadang kita nggak kuat. Ini bukti kalau pertarungan yang sesungguhnya itu seringnya bukan di perut, tapi di hati dan di lisan kita. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke bagian terakhir, ke ujian finalnya. Dan di sini pilihannya 100% ada di tangan kita sendiri. Pesan utamanya itu jelas banget. Kelas tertinggi seorang manusia itu bukan diukur dari seberapa pinter otaknya atau seberapa tinggi jabatannya, tapi dari kualitas hatinya. Ramadan itu kayak pengingat tahunan soal prioritas ini.
Jadi, hadiah kelulusan yang sejati dari sekolah Ramadan ini, ia bukan sekedar perayaan atau baju baru, tapi perubahan nyata dalam diri kita. Jadi lebih sabar sama keluarga, lebih lembut ke anak-anak, lebih peka sama yang butuh bantuan, dan lebih jujur sama diri sendiri. Itulah ijazah yang sebenarnya. Ujung-ujungnya, semua kembali lagi ke kita masing-masing. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Setelah sebulan penuh digembleng, kita mau beneran naik kelas atau kita cuma mau balik lagi, tetap nyaman di kelas yang lama? Coba deh kita ingat ini baik-baik. Rasa lapar di perut itu cuma urusan sehari. Tapi hati yang berhasil naik kelas, dampaknya itu bisa mengubah hidup kita selamanya. Terima kasih sudah menyimak.